468 sekarang ya. Hari yang dekat. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo siapa yang membaca dulu? Yaitu hari yang besar. Jika orang Arab berkata al-jifa, kajian, itu artinya dia telah dekat dengan kiamat. Memang benar-benar telah dekat sekali, karena tiap-tiap yang akan datang adalah dekat, meskipun jauh jaraknya. Allah Ta'ala berfirman, dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Al-Ahzab 63. Tapi kenapa kalau orang masih juga menganggap hari kiamat itu tidak mungkin terjadi, padahal waktunya tinggal sesaat lagi? Baik. Sebenarnya sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun surga kiamat itu sudah disebut dengan dekat. Jadi iqtarabatis saah. Jadi kiamat itu sudah dekat. Cuman memang dekat ini kan menurut Allah ya. Jadi saya ulang, dekat ini menurut Allah. Jadi kalau dekat menurut Allah, kadang kalau menurut makhluk ya lama juga. Tapi istilah dekat ini kan lebih kepada begini. Kita ini Bu, sedetik yang lalu itu tetap lama namanya. Karena kita tidak akan mengulangi lagi. Tapi 1000 tahun yang akan datang sekalipun itu sebentar. Kenapa? Karena kita akan melaluinya. Dan di antara tanda kiamat itu kan hari itu terasa cepat. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa sesaat. Artinya ya kita nggak terasa loh, nggak terasa. Tahu-tahu. Saya itu ngelihat anak-anak kecil yang dulu saya ketika awal-awal ke Jakarta. Sekarang sebagian mereka sudah menikah, sebagian mereka sudah punya anak. Pada dulu mereka ketika ngaji sama saya itu masih buang ibu saja belum bisa, istilahnya gitu, masih bocah-bocah. Ya Allah, kata saya, sudah tua saya ini. Belum lagi ketika ngelihat anak-anak saya sendiri misalnya, yang sudah mulai beranjak kuliah, sebagian juga sudah beranjak sudah menikah, sebagian mungkin sudah punya macam-macam. Jadi disitulah kemudian kita berpikir, ya Allah, semuanya berlalu begitu cepatnya. Nah, makanya Allah menyatakan ya kiamat dekat. Ya karena selama apapun masa yang akan datang itu
sebentar dibandingkan dengan sedetik yang lalu. Walaupun cuma sedetik yang lalu, kita nggak akan kembali lagi. Sementara yang akan datang kita pasti akan melaluinya. Artinya cepat atau lambat kita akan sampai ke situ. Nah, tentu saya sering sampaikan di sini. Di antara rahasia kenapa waktunya kiamat itu tidak Allah sebutkan, tidak Allah beritahukan kepada nabinya. Ini rumus sederhana sebenarnya. Apapun yang tidak Allah beritahukan berarti itu nggak penting. Berarti kapan kiamat nggak penting. Ya, tapi yang terpenting adalah persiapan menghadapi kiamat. Nah, bahkan ada ulama-ulama kita itu kalau ditanya tentang masalah kiamat kubro, kata ulama itu gini, ulama-ulama sekarang itu kalau tanya, saya pernah membaca di antara fatwa ulama sekarang itu, ketika tanya tentang masalah kiamat di masa sekarang, kata ulama itu, udahlah kamu nggak usah sibuk mikir ulama apa kiamat besar, mending kamu sekarang fokus sama kiamat sugro kamu aja katanya. Kiamat sugro itu apa? Kematian. Karena kalau kiamat kubro, orang beriman tidak akan mendapati itu. Nah, sementara kalau kiamat sugro, setiap kita pasti mengalami itu. Nah, sebagaimana kiamat kubro, kiamat sugro kita juga nggak tahu kan, ini rahasia Allah. Kapan kita mengalaminya? Maka yang terpenting adalah persiapan untuk menghadapinya. Ada hal-hal yang Allah tidak beritahukan, ya. Dan saya ulang, berarti itu nggak penting. Yang penting berarti apa yang Allah beritahukan. Contoh, misalnya tentang Ashabul Kahfi. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Itu di surah Al-Kahfi Allah tidak pernah memberikan kepastian jumlahnya. Berarti berapa jumlah Ashabul Kahfi nggak penting. Yang penting apa? Spirit mempertahankan iman Islamnya itu. Spirit berdakwahnya itu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, seperti halnya tentang roh. Itu di Al-Quran jelas dikatakan bahwa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang roh. Katakanlah quli ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Berarti gini, hakikat roh kita nggak dituntut oleh Allah. Maka hakikatnya roh itu nggak penting. Yang penting itu adalah perintah Allah berkaitan dengan sikap kita terhadap roh. Apa perintah Allah? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kita harus peduli dengan ruh kita itu dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dan rugi orang yang mengotori jiwanya. Maka bagi ibu-ibu, maksud saya sendiri misalnya, silakan kesehatan fisik diperhatikan karena itu bagian dari syukur kita kepada Allah merawat amanah Allah berupa fisik. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah merawat ruh. Nah, jadi ruh dengan berbanyak zikir, sholat dan aneka amal soleh atau aneka amal amalia yang bersifat tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa tadi itu. Nah, pokoknya kalau sampai ada hal yang Allah tidak beritahukan kepada kita, nggak usah kita paksa untuk mencari tahu karena itu memang nggak penting berarti. Karena yang penting itu adalah bukan kapan kiamatnya, tapi persiapan untuk menghadapi kiamat, terutama kiamat sughra yang setiap kita pasti mengalami. Nggih, monggo lanjut silakan. Yaum al-ma'ad, yaitu hari kembali, yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Maaf, yaumul ma'ab itu. Maaf. Iya. Ya ma'ab. Yaitu hari kembali, yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya memang tidak ada sesuatu pun yang hilang sama sekali dari Allah Ta'ala. Semuanya akan kembali kepadanya. Dan pada hakikatnya dia menciptakan pada hambanya perbuatan-perbuatan yang dia kehendaki. Karena Allah menciptakan ilmu padanya dan menciptakan ikhtiar dan memilih mana yang lebih dia sukai. Tapi kemudian manusia mengira bahwa ikhtiar itu sesuatu yang hakiki dari dirinya, atau dia mengaku mempunyai pekerjaan, lalu manakala Allah Ta'ala mematikannya dan mencabut darinya apa yang telah dia berikan kepadanya, barulah dia tunduk dan hendak kembali bertaubat kepada Allah. Tapi sudah terlanjur waktunya, karena dia baru bertaubat pada saat taubat tidak bermanfaat lagi baginya. Dan bagaimanapun manusia itu senantiasa dalam keadaan berpaling dari Allah Ta'ala, lalu kembali lagi kepadanya. Gini, semua kita ini milik Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Semua yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk badan ini sifatnya titipan. Semuanya titipan. Yang mau atau tidak mau harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Termasuk rumah kita, mobil kita, keluarga kita, pasangan kita, itu semuanya harus dikembalikan nanti kepada Allah. Kalau cuma mengembalikan doang sih enak. Masalahnya kan pertanggungjawabannya itu. Nah, ini sedikit ilustrasi ya, sedikit ilustrasi. Misalnya ada orang pinjem jas ke ibu lah. Bu, aku pinjem jasnya ya. Aku mau menghadiri acara wisuda anakku. Pinjam jasnya misalnya. Loh, perempuan bukan jas ini, saya pinjam untuk suaminya maksudnya. Bukan yellow jacket gitu. Singkat kata singkat cerita, begitu dia selesai pinjam, dikembalikan dalam keadaan rapi, bersih, wangi. Kira-kira kalau dia mengembalikan begitu, ibu senang apa senang? Senang. Oh, dikembalikan dalam keadaan rapi, wangi, bersih, terus oleh-oleh lagi. Maka senang taruh di lemari, dia disimpan dengan baik. Nah, demikian juga nanti ketika kita kembali menghadap kepada Allah. Karena selama ini kita gunakan badan ini sesuai dengan perintah Allah. Bahwa namanya orang kadang ada salah-salahnya, kita segera tobat minta ampun kepada Allah. Kita semprot dengan wewangian istighfar misalnya gitu. Namanya manusia. Maka ketika nanti badan ini dikembalikan kepada Allah dalam keadaan wangi, bersih, karena penuh dengan aroma ketaatan, Allah senang apa senang? Senang. Maka kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan marfini, kata fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, taruh surga. Kenapa wangi? Aromanya bagus. Nah sekarang sebaliknya ya, ilustrasinya. Orang yang tadi itu ternyata jaket atau jas yang dipinjam oleh dia ke ibu bukan dipakai untuk menghadiri acara wisuda anaknya, ternyata dipakai buat keset, ternyata buat keset, dibuat ngelap mobilnya gitu. Jadi tidak dipakai sesuai dengan kegunaan jas. Terus datang ke ibu, Mbak Lin, nih jaketnya aku kembalikan dalam keadaan jaket itu kumel, iya lecek, sudah karuan. Kata Bu Alina, yes, ini gimana orang kok nggak amanah ini? Udah, aku buang aja ini, aku campakkan. Kadang ngeselin banget ini jaket, udah aku bakar aja sekalian. Ya, karena saking keselnya itu. Kebayang nggak ketika nanti kita kembali kepada Allah, sementara badan ini telah kita tidak pakai sesuai dengan maunya Allah, sehingga rusaklah badan ini karena naudzubillah bisa didali, karena telah tidak dipakai menurut maunya Allah, dipakai durhaka, maksiat dan kita tahu aroma maksiat itu busuk. Ya sederhananya tadi itu, ya tentu Allah nggak berkenan menerima kan, mau dia dikembalikan dalam keadaan busuk. Maka dicuci dulu aja. Mending kalau ngomong dicuci dulu terus nanti disimpan. Lah kalau yang kafir kan campakkan di tangan selama-lamanya, semua aku terima lagi ya. Naudzubillah min syarri. Itu sederhananya itu begitu. Nah, tadi dikutip pernyataan Imam Al-Qurtubi di sini. Nah, di dalam kehidupan dunia ini pun sebenarnya kita harus selalu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau kita tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mengembalikan semuanya kepada Allah, akan ada masa di mana kita akan dipaksa untuk kembali kepada Allah. Contoh gini misalnya. Suatu pagi, saat itu belum musimnya WA kayak sekarang ini, ada telepon masuk ke saya. Masih zamannya telepon belum smartphone, masih telepon yang jadul itu. Ada telepon masuk ke saya. Terus saya terima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz masih kenal saya enggak? Kenal banget saya bilang gitu. Karena namanya masih tertera di situ. Kenal banget Bu. Lama kita enggak ngaji Ustaz ya? Iya Bu, lama enggak ngaji. Terus beliau cerita. Ini kisah beliau ya. Mohon maaf Ustaz, lama enggak ngaji katanya. Suami saya bangkrut Ustaz ya. Beliau suami saya bangkrut. Saya nggak paham ya kenapa bangkrutnya, karena saya nggak ngerti bisnis ya. Cuman beliau cerita lah gitu. Intinya pokoknya bangkrut. Terus beliau ngomong ke saya gini, terus saya nanya, terus apa Ibu mau dari saya? Saya bilang gitu. Tolong nasihati saya Ustaz. Tolong nasihati saya.
Saya masih ingat betul itu. Itu nasihat yang nggak saya rencanakan. Tapi itu yang keluar dari mulut saya dengan izin Allah. Dan itu jadi nasihat buat saya juga itu ternyata. Apa itu? Pertanyaan saya gini saat itu, Bu, Ibu pernah nggak merasa ketika Ibu masih kawaya itu, saya bilang. Itu ketika Ibu masih kawaya itu, saya bilang, Ibu merasa tidak butuh kepada Allah. Saya nanya gitu. Pernah nggak Ibu merasa ketika Ibu masih kawaya itu, Ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Itu saya tanya begitu, jawabannya, wah, bener Ustaz, bener katanya, bener. Dia jawaban beliau itu. Itu pertanyaan saya kepada beliau itu, pernah nggak Ibu dulu ketika Ibu masih kawaya itu, Ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Dia jawab, bener katanya. Karena kan dunia itu melenakan ya. Kalau bahasa Al-Quran kan alhaakumut takasur, telah membuat kalian lalai banyaknya harta itu. Nah, rupanya aneka kemudahan kan, orang kalau kawaya itu kan kemudahan itu kan ada. Saya itu pernah diundang satu pos ekspedisi, saya nggak sebut merek ekspedisinya. Diajak ke Gresik saya naik pesawat itu. Itu selama saya naik pesawat pulang balik Jakarta ke Gresik itu, di Juanda, turunnya Juanda sih. Itu saya nggak ngeluarin KTP sama sekali. Dikawal. Padahal itu orang kaya yang nggak seberapa, belum yang kayanya kelasnya yang Sandiaga Uno atau siapa. Itu masuk aja, dikawal terus. Jadi kan biasanya kalau ngeluarin KTP itu KTP saya nggak keluar sama sekali. Jadi lancar jaya. Kan itu kemudahan itu maksudnya. Itu kan kalau orang yang tidak peka terhadap Allah kan bisa lalai. Nah, terus belum betul Ustaz, betul katanya. Nah, saya bilang ya sudah, itu ditobati, saya bilang. Harus kembali merasa butuh kepada Allah, karena kalau tidak Allah akan paksa kita merasa butuh kepadanya. Nah, begini. Kalau kita dibuat merasa butuh kepada Allah terus kita masih hidup, masih seger buger kayak gini, alhamdulillah. Masih ada kesempatan memperbaiki diri lah. Ngerinya tadi gambaran tadi. Begitu tersadar bahwa kita butuh kepada Allah, di mana kita harus kembali kepada Allah, sudah kematian di depan mata. Nah, ini yang dikatakan tobat pun terlambat. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita disentil oleh Allah di saat kita masih hidup, kita masih sadar, kita masih punya kesadaran untuk kembali kepada Allah. Maka saya bilang beliau ditobati ini, ibu kembali harus selalu merasa butuh kepada Allah. Karena jangan sampai ibu disentil lagi oleh Allah untuk lebih merasa butuh lagi. Dan alhamdulillahnya ini ibu masih hidup, ya, kita masih hidup. Dan ya itulah, kita ini menyalahi hukum sunnatullah saja. Kita kan dipaksa oleh Allah untuk kembali pada sistem itu. Contoh gini, fitrah manusia kan butuh air. Ini contoh fitrah. So, ada orang sok-sok, saya nggak akan minum. Misalnya gitu, saya nggak akan minum. Dehidrasi. Sehingga mau tidak mau kalau rumah sakit mesti diinfus itu. Artinya dia dipaksa dimasuki air. Kenapa? Karena sunnatullahnya kita butuh air. Gitu. Dalam kalau kebutuhan terhadap makhluk saja kita dipaksa oleh Allah untuk kembali, apalagi kalau itu hubungannya dengan penciptanya air, penciptanya makhluk. Maka secara nurani kita harus mengasah kepekaan kita itu untuk selalu merasa butuh kepada Allah, dan aneka kemudahan-kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk berupa kesehatan ya, termasuk full power, kekuasaan, kekuatan materi, itu jangan sampai melalaikan kita dari merasa butuh kepada Allah. Mumpung masih hidup, gitu maksudnya. Mumpung masih hidup. Karena kalau sudah terbelalak kaget, nyawa sudah tinggal di sini, ya sebuah salah. Itu seperti itu. Oke, monggo lanjut. Al-Ma'am. Ketetapan. Yaitu surga atau neraka. Dalam kaitan ini Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang kafir. Katakan
Ya, baik. Semua kita dalam perjalanan menuju ke kampung halaman kita. Karena kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi saya ulang, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Ya. Iya. Kita ini sedang dalam perjalanan semua kita. Sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan pulang. Semua kita. Dan tempat kita ini yang namanya kan bumi. Sifat kehidupannya dunia. Dunia itu dekat adana, artinya pendek sebentar. Berarti apa? Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Barzakh. Terus catatan pentingnya apa coba? Gini, hidup yang sementara di dunia ini justru penentu. Saya ulang ya, justru hidup yang sementara di dunia ini adalah penentu. Karena surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Iya. Saya ulang ya. Jadi karena surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Kita mati saja sudah nggak bisa pesan lagi. Syukur-syukur ada yang mesenin, ada yang memesankan. Misalnya anak-anaknya mendoakan, sedekah jariahnya berjalan lancar. Ya itu alhamdulillah kalau punya stok itu. Kalau nggak punya, udah wassalam. Karena ingat, surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Karena begitu setelah dunia, barzakh namanya, kita nggak bisa pesan lagi udah. Kecuali kita dipesankan. Itu pun kalau ada yang memesankan. Bisa dimengerti. Nah, makanya manfaatkan betul dunia ini untuk akhirat kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di surah Al-Hasyr ayat 18 itu, Bu. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap kita itu, setiap diri itu memperhatikan hari esoknya untuk hari kemarinnya untuk hari esoknya. Memperhatikan hari kemarinnya untuk hari esoknya. Itu kalau bahasa orang sekarang kan evaluasi. Kalau kita baca tafsirnya, hendaklah dia memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Kalau kita buat tafsirnya, adalah kita memperhatikan dunia kita ini untuk akhirat kita. Karena saya ulang tadi, surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Maka pandai-pandailah kita memanfaatkan dunia kita untuk kepentingan akhirat kita. Bagaimana kita mengukhrawikan duniawi kita. Perjalanan kita ke depan ini jauh lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya kita lalui. Yang kita lalui itu ada alam rahim sebelum kita ini. Ada alam azali. Alam azali itu alam ketika kita berubah roh belum punya badan. Karena yang asli kita itu yang badan apa yang roh sebenarnya itu? Roh. Kalau badan ini dari hasil mengumpulkan, ini bukan aslinya kita. Badan ini bukan aslinya kita. Karena ini dari hasil mengumpulkan. Badan kita ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Bahan dasarnya ada ongol-ongol, ada jemblem, ada singkong, ada ikan, ada ayam, semacam-macam bahannya ini. Tapi yang tidak pernah kita mengumpulkan dan itu langsung jadi, itu adalah roh. Roh itu ayat aslinya kita yang roh itu. Tinggal apakah kita akan membuatnya cemerlang bercahaya atau redup bahkan lecek, kumel dan seterusnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, sementara perjalanan itu kan cuma tiga ya. Dunia, rahim, azali. Setelah ini barzakh, kiamat. Tahapannya panjang-panjang ratusan tahun akhirat itu. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Mahsyar. Terus pembagian rapot dulu, Bu. Terus hisab, mizan, sirat. Ada kontoro. Cuma kalau masuk kontoro surga pasti itu. Tapi kalau sirat bisa surga bisa neraka.
Jadi kalau masih di sirat itu bisa surga bisa neraka. Tapi kalau udah masuk kontoro itu jembatan antara sirat dengan surga. Kalau sirat jembatan yang terbentang di atas neraka, ujungnya surga itu. Nah, jadi kalau masih di sirat ada potensi jatuh ke neraka. Tapi kalau kontoro pasti surga sih kalau kontoro. Kenapa, Bu? Iya. Insya Allah kita semua. Iya, kita semua amin. Nah, maksudnya itu gini loh, Bu. Perjalanan kita ke depan tahapannya itu masih jauh lebih banyak dibandingkan tahapan yang sebelumnya yang kita lalui. Nah, catatannya gini loh, Bu. Kita mau ngadakan perjalanan sepekan dengan sebulan, beda nggak persiapannya? Ya. Perjalanan yang jaraknya puluhan kilo dengan ratusan atau ribuan kilo, beda nggak persiapannya? Beda. Nah, ini yang akan kita lalui ini rentang waktunya ini nggak main-main gitu. Ya, kira-kira kita persiapannya itu bagaimana kira-kira? Kan gitu ya. Yes. Berarti kita harus serius mempersiapkan bekal ke sana. Nah, saya itu mempelajari orang-orang soleh terdahulu itu. Orang-orang soleh terdahulu itu kalau bicara amalnya itu selalu merasa kurang. Maka hati-hati kalau kita, maaf ya kalau kita ini merasa puas dengan kebaikan kita. Karena itu sebuah kesalahan. Karena orang-orang soleh terdahulu itu selalu merasa kurang. Karenanya seorang muslim itu tidak boleh merasa puas dengan amalnya hingga kakinya menginjak halaman surga. Itu kata para ulama itu gitu. Karena begitu kita merasa puas, semangat kita untuk bermujahadah langsung hilang. Padahal bumi ini tempat kita bermujahadah, tempat kita berjuang. Nah, kesalahan kita itu adalah ingin istirahat di medan juang. Itu kesalahan kita. Saya mohon maaf ya. Berapa banyak di antara kita yang berkata begini misalnya, di antara manusia lah, mungkin kita enggak ya. Karena kita udah ngaji insyaallah. Ada di antara orang itu yang berkata begini, saya mau istirahat di hari tua. Saya mau istirahat di usia pensiun. Saya mau istirahat di hari tua, saya mau istirahat di hari pensiun. Akhirnya betul-betul dia beristirahat di hari tuanya itu. Diajak aktif di masjid tidak mau, di musola tidak mau, di majelis taklim tidak mau, di lingkungan tidak mau. Pokoknya dia betul-betul istirahat. Ya kalau orangnya nggak datang, uangnya masih datang masih lumayan lah, masih lumayan. Ini nggak semuanya. Terus ditegur oleh warga. Saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya sering ngomong di mana-mana. Ya ini untuk peringatan buat saya juga yang insya Allah belum tua ini. Itu. Iya kan? Ini kan peringatan ini. Iya. Makanya kita katakan gini. Saya sering ngomong gini. Itu orang mau mati kok malah istirahat gimana kita? Orang mau mati kok malah istirahat. Harusnya kalau kita tahu kita mau mati, berbanyak bekal. Kalau bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu seperti itu. Itu harusnya. Makanya saya bilang kesalahan kita adalah ingin beristirahat di tempat di medan juang, Nah, itu yang sebenarnya statement saya kayak gini ini itu terinspirasi oleh di antaranya itu oleh perkataan teman saya. Sewaktu saya masih di pondok, Bu. Itu saya pernah cerita di sini mungkin. Saya punya kawan tuh rajin banget dia. Beliau ini siangnya kerja, nanti balik ke pondok, sore itu udah persiapan untuk sholat maghrib berjamaah, nanti maghrib isya berjamaah atau itu ngaji. Satu kadang belum masih murojaah, terus istirahat malam saya lihat beliau tahajud, terus subuh itu ya jamaah subuh, terus pagi beliau ngaji lagi, terus harus kerja lagi. Saya itu ngomong Pak, saya manggil Pak karena beliau itu sudah nikah, tapi masih mondok. Sehingga Sabtu Ahad beliau biasanya pulang karena ada istri sama anak. Ada istri belum, saya itu belum punya anak beliau. Pak, boten capek jenengan, nggak capek panjenengan kayak gini itu hidupnya itu. Kata beliau, bukannya dunia memang tempatnya capek, kata gitu. Bukannya dunia memang tempatnya capek, kata beliau. Terus beliau bilang gini, Mas Subhan, manggilnya Kang Subhan, karena kalau Mas itu putranya Kiai saat itu. Kang Subhan, saya itu lebih suka capek di dunia daripada capek di akhirat.
Saya lebih suka istirahat di akhirat daripada istirahat di dunia. Dia bilang gitu. Nah, itu yang saya sering bilang di mana-mana juga, itu dari kata-kata teman saya itu yang membekas sekali, kata-kata itu di saya. Terus saya sering sampaikan di mana-mana itu. Ya pilihannya cuma dua kan. Mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat. Mau capek di dunia atau capek di akhirat. Maksudnya apa? Kalau di dunia kita sudah sering beristirahat alias bermalas-malasan, kayaknya jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Tapi kalau di dunia kita udah capek karena beribadah kepada Allah, berjuang dengan baik dan benar karena Allah, insya Allah, nanti di akhirat kita nggak akan capek lagi, insya Allah. Ya, pilihannya itu aja. Makanya saya ulang tadi, jangan sampai kita salah pilih. Ya, jadi jangan sampai kita nanti di dunia kita banyak beristirahat, tapi di akhirat kita capek. Jangan sampai kemudian kita tidak mau bercapek-capek di dunia kan untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, tapi nanti di akhirat malah kita capek semua. Pilihannya itu ya. Jadi saya ulang ya, ini perjalanan ke depan ini nggak main-main, makanya mesti kita persiapkan dengan baik dan benar. Nah, itu yang pertama dulu. Orang-orang soleh terdahulu itu selalu merasa kurang. Tapi satu lagi ada tambahan. Orang-orang soleh terdahulu selalu menatap rahmat Allah. Itulah yang membuat mereka bisa tertawa, bisa tersenyum. Kalau ngelihat diri tadi bawaannya kurang aja. Tapi karena ada rahmat Allah, ada maha baiknya Allah, itu yang membuat mereka bisa tertawa, bisa tersenyum. Karena apa? Karena sebetapapun kita ini beramal sedikit, kalau kebaikan Allah lipat gandakan 10, 100, 700, bahkan hingga tak berhingga 1. Sehingga ada potensi amal kita yang tidak cukup itu sebenarnya akan dicukupkan oleh Allah. Karena Allah yang maha baik tadi itu. Itu yang buat orang-orang soleh kita tersenyum. Jadi besar harapannya akan rahmat Allah itu. Jadi menghantam dirinya merasa kurang dan mujahadah, berharapan baik kepada Allah karena ada rahmat Allah yang maha baik itu. Terus belum lagi setiap niat kita diapresiasi dengan pahala. Itu yang saya pernah sampaikan di sini, atau sering saya sampaikan di sini. Kita beramal berapa tahun? Beramal dengan diri kita ya. Sepanjang usia kita. Mau berapa? 70, 80, 90, 100. Artinya kita nggak lama di dunia. Tapi balasannya insya Allah ya, dan semoga untuk kita balasannya surga selamanya. Padahal kalau kita hitung nggak cocok itu. Wong beramal hanya sekian puluh tahun kok balasannya surga selamanya. Apa kata para ulama usul fikih? Itu barokahnya niat. Karena niat baik itu baru niat saja sudah diberi pahala seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Contoh gini, kita berniat beriman selamanya apa sementara? Selamanya kan? Maka walaupun kita hidupnya sementara, tapi kita sudah dicatat seperti orang yang sudah beriman selamanya. Maka pantas kalau kita insya Allah dapat surga selamanya. Terus kita berusaha menjadi orang yang baik. Sementara apa selamanya kita mau jadi orang baik? Ibu-ibu mau menjadi orang baik sementara apa selamanya? Makanya insya Allah walaupun kita berbuat baiknya nggak selamanya, tapi insya Allah kita sudah diberi pahala seperti sudah menjadi orang baik selamanya. Gitu. Makanya pantas untuk kita, itu kalau bukan rahmat Allah apa namanya? Itulah rahmat Allah, itulah maha baik Allah. Maka dua sisi itu harus kita lakukan. Hantam diri kita dengan mujahadah karena kita selalu merasa kurang dengan kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, tatap rahmat Allah karena itulah sejatinya yang kita harapkan. Karena kalau kita ukur kemampuan kita pasti banyak kurangnya. Tapi kalau kita bicara tentang rahmat Allah, disitulah insya Allah kita disempurnakan, kita dimudahkan, kita dimuliakan dan gitu. Makanya kan di dalam doa sholat itu di iftirash, kalau yang bermadzhab Syafi'i kan ada doa wajburni. Itu artinya apa? Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan hamba. Karena siapa yang sempurna? Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo lanjut. Yaum al-Qadar, yaitu hari pengadilan, atau disebut juga Yaum al-Hukmi, hari keputusan, dan Yaum al-Fasli, hari pemisahan. Pembahasan berikutnya akan diterangkan bahwa yang pertama-tama disidangkan adalah soal darah atau pembunuhan. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya. Menunaikan zakat tersebut, di mana terdapat pula pernyataan. Setiap kali api itu
yang kadarnya 50.000 tahun, sehingga diadakan pengadilan antara hamba-hamba Allah. Al-Fas artinya memisah dan memutus, maksudnya bahwa di hari kiamat dipisahkan antara orang mukmin dan orang kafir, dan antara orang jahat dan orang baik, bagaimana difirmankan Allah Ta'ala, pada hari kiamat Allah akan memisahkan antara kamu dan sebagainya. Al-Mutahanah. Hari kiamat disebut juga Yaum Al-Hukmi, hari keputusan, karena dilaksanakan hukum. Berarti pula terlaksananya ilmu. Allah Ta'ala berfirman, kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka dan sebagainya. Al-Has 56. Dan juga firman-Nya, demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Al-Mutahanah 10. Ya, sampun. Jadi ini pembahasan mengenai kiamat itu hari di mana segalanya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini. Mungkin ada sebagian orang itu yang berkata begini, kenapa sih nggak semuanya diampuni aja oleh Allah, masuk surga semua gitu. Terus saya terus saya ngomong gini, ya kalau maunya kamu begitu, bagaimana kalau kamu aja yang jadi Tuhannya, saya bilang gitu. Jadi ya nggak bisa begitu. Jadi sekarang bayangkan perasaan orang-orang yang dizalimi itu aja. Bayangkan perasaan orang-orang yang dizalimi. Ada bagaimana perasaan orang-orang yang dizalimi. Intinya itu bagian dari keadilan Allah sebenarnya. Dan ini diberitakan oleh Allah kepada kita supaya kita berhati-hati dengan mahkamah Allah itu. Dia maksudnya gitu. Karena begini, di dunia orang mungkin bisa lari dari hukum manusia, tapi tidak akan bisa lari dari hukum Allah, terutama nanti di akhirat. Saya ulang, di dunia orang mungkin bisa orang itu. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Di dunia orang mungkin bisa punya koneksi ini, punya hubungan ini, punya uang apa macam-macam di dunia, tapi tidak dengan di akhirat. Kita nggak usah ngomong nanti di pengadilan akhirat. Membeli kematian supaya tidak mati saja orang nggak bisa. Karena bahkan yang mengaku sebagai Tuhan pun juga mati. Iya. Jadi yang mengaku sebagai Tuhan pun akhirnya mati, makhluknya. Makanya saya ulang sekali lagi, tidak bisa. Jadi ada ketentuan di mana manusia harus mengenali batas. Nah, bersyukurlah bagi siapapun yang menyadari ini dari sekarang. Jadi kita mulai dari sekarang udah mulai berhitung tuh. Oh ya Allah, ini kalau saya berbuat begini konsekuensi akhiratnya apa ya? Gitu. Ini Allah ridho nggak ya? Allah murka nggak? Makanya seorang Muslim itu di dalam berbisnis sekalipun itu orientasinya bukan hanya untung rugi, tapi dunia akhirat. Seorang Muslim itu dalam berbisnis sekalipun itu orientasinya tidak hanya untung rugi, tapi apa? Dunia akhirat. Jadi mikirnya itu nggak semata-mata sebanyak-banyaknya, tapi seberkah-berkahnya. Jadi bagaimana banyak berkah gitu. Karena dihitung dari manapun banyak berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Iya, itu rumus itu. Dihitung dari manapun banyak berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Itu rumus itu. Makanya seorang Muslim itu yang dipikir itu bukan hanya sebanyak-banyaknya tapi juga seberkah-berkah. Nah, kalau kita orientasinya seperti itu, insya Allah selamat kita jalan. Insya Allah. Tapi kalau sudah nggak peduli halal haram, nggak peduli larangan, nggak peduli zalim atau tidak zalim pada orang lain, nggak peduli
Tidak peduli tentang semua Allah ridho atau tidak ridho, pokoknya sementing aku senang, aku menang. Yang penting aku, ya pokoknya yang penting pikirannya memang gitu aja. Ya sudah, kalau itu yang dia pikir, ya naudzubillah, bersiaplah akan menghadapi sistem yang Allah tetapkan baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, ya tadi orang mungkin bisa lepas, tapi tidak dengan di akhirat. Walaupun sebenarnya Bu, di dunia pun dia sudah dihukum oleh Allah sebenarnya. Ya tentu dengan cara yang kita mungkin tidak ketahui ya. Karena kita nggak tahu perasaan seseorang itu kan. Bagaimana keadaan hatinya, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, untuk selanjutnya. Nggih. Yaum al-wazn, yaitu hari timbangan Allah Ta'ala berfirman. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Al-A'raf ayat 8. Mengenai timbangan ini dan juga ditimbangnya amal akan kita bahas lebih lanjut dalam beberapa bab nanti insyaallah. Ya, al-waznu yauma idinil haqqu. Jadi timbangan pada hari itu kiamat nanti itu adalah timbangan yang sebenar-benarnya. Tidak bisa disuap. Ya, betul. Saya mau sampaikan dulu gini. Di dalam mizan itu kan ada rumus yang di surah Al-Qari'ah itu, Bu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini rumus ya. Asal timbangan kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Asal timbangan keburukannya yang lebih berat, langsung masuk neraka. Ini rumus dasar dulu, rumus dasar. Kenapa begitu? Ini kaidah dasarnya. Ada di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Ini sederhananya gini penjelasannya. Misalnya kebaikannya 51, keburukannya 49. 51 kebaikan menghapus keburukan 49. Surplus 2. Langsung masuk surga. Karena dosanya sudah dihapus dengan yang 51. Langsung masuk surga. Kalau 2 kelas ekonomi lah lumayan. Iya, teras ya. Sekarang dibalik. Dosanya 51. Terus kebaikannya 49. 49 itu menghapus 51 minus 2. Kalau menurut teori di ayat itu, saya belum pakai teori syafaat dulu, pakai teori itu dulu. 2 ini nggak bisa masuk surga. Karena minus ini. Harus dicuci dulu. Sampai tidak ada dosa baru masuk surga. Itu kalau menurut teori di Al-Qari'ah itu. Tapi bersyukurlah kepada Allah, ayat itu tidak berdiri sendiri. Nanti dikaitkan dengan beberapa hadis atau beberapa ayat yang berkaitan dengan syafaat. Sehingga dalam kasus di mizan itu ada beberapa riwayat. Contoh misalnya, dan ini ada dalam banyak riwayat yang insyaallah sahih hasan atau hasan lil ghairi atau sahih lil ghairi, banyak riwayatnya. Contoh gini misalnya. Ada orang itu timbangannya kurang. Kata Allah itu ada dalam kitab ini semua, ada dalam kitab ini, nanti bab tentang mizan atau sudah saya lupa di kitab ini. Kata Allah, dan Allah Maha tahu ya. Kalau Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Ini hanya bahasa administrasi aja. Kata Allah, coba cari amalan-amalan sunnahnya. Ada nggak amalan sunnahnya? Maka ditimpakan amalan sunnahnya itu. Ada yang menang sudah, ya sudah masuk surga, menang dia. Tapi ada amalan sunnahnya ditimpakan, itu masih kalah juga. Berarti dosanya banyak itu dosanya. Kata Allah gini dalam hadis qudsi itu. Coba, dan saya bilang kalau Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ini hanya bahasa apa? Administrasi. Ini dicelentrekan supaya kita ini nyetok amal itu semua gitu ya. Terus ada yang datang di mahkamah Allah, di timbangan itu, di mizan ada yang datang. Yang datang ternyata Al-Quran dan puasa.
Kata Al-Quran, ya Allah, Okamakal, orang ini telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Kata pahala Al-Quran itu, izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Kata puasa juga datang, ya Allah, orang ini telah menahan lapar, dahaga, dan syahwatnya. Izinkan saya untuk menolong orang ini. Maka kata Allah, fatu syafa'an, diizinkan berikan syafaat. Puasa dengan Quran, pahala puasa dan pahala Quran memberikan syafaat, diizinkan. Tambah berat timbangannya. Tapi dalam kasus ini kalah masih dia. Coba bayangkan, masih kalah. Berarti kebayang ya, terus cari akhlaknya, akhlak hadisnya Sahih Bukhari. Dia akhlaknya bagus gak selama ini hubungannya dengan Allah, dengan sesama? Indah gak hubungannya dia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya? Rupanya akhlak, sopan santun, unggah-ungguh itu rupanya berpengaruh kepada berat atau tidak beratnya amal. Oh, ternyata dia ada stok akhlak. Oke, masuk akhlak. Di dalam kitab ini anggap dia masih kalah juga. Masih kalah juga. Terakhir ini terakhir. Udah aneka macam kalah. Terakhir ini coba. Lihat betapa Allah sangat ingin hambanya itu masuk surga karena rahmatnya itu. Terakhir kata Allah, ambil bitokoh. Tapi dengan catatan dia punya bitokoh itu. Apa bitokoh itu? Kartu la ilaha illallah. Begitu ini diambil, ditaruh di timbangannya, langsung menang. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya la ilaha illallah. Makanya ringankan lisan dan hati mengucap la ilaha illallah. Tapi jangan cuma di lisan, di hati dan di perbuatan. Supaya bitokoh itu nanti dengan izin Allah menyelamatkan kita di mizan dengan izin Allah, sehingga nggak perlu mampir ke neraka. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin Allahumma. La ilaha illallah itu di lisan, di hati kita mengatakan isbat Allah, menafikan makhluk. Tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan memang. Kalau mau kita teruskan pemanaannya, tidak ada yang memberi rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Mengisbat Allah, menafikan makhluk. Kalaupun makhluk mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun kita bisa karena dibisakan oleh Allah. Kalaupun kita hebat karena dihebatkan oleh Allah. Dan bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Itu secara hati kita konkretkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak berharap kepada makhluk, berharap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada, bertawakal hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, tulis. Masalah itu masalah yang lain boleh. Oke. Berarti urutan penilaian amal baik kita itu urutannya seperti itu kan? Di antaranya. Tahapannya artinya itu seperti pahala Sunnah-sunnah dulu. Ya, baca Quran, Yeah. puasa itu, jadi urutannya seperti itu. Oke, di antaranya. Itu kan apa ya? Kayak semacam nanti kayak film itu kan ada yang ringan-ringan dulu. Iya, nanti puncaknya dongnya itu la ilaha illallah, itu puncaknya. Justru itu yang paling inti itu nanti puncaknya. La ilaha illallah itu. Itu proses umum ya Ustaz, seperti itu. Iya, begitu, standarnya begitu, standarnya. Betul. Kalau misalkan yang bahwa oh ya ini dia sudah memang baik, artinya secara timbangan juga pasti kebaikannya lebih banyak lah, udah nggak usah lagi dilihat lagi yang lain-lainnya, udah sudah. Oh, bagus. Nah, gini kalau bagus. Itu namanya nanti masuk dalam bab pengecualian. Jadi begini, ada orang itu bebas hisab, pasti masuk surga. Tapi kalau bebas mizan, ada dua kemungkinan. Bebas mizan itu orang bebas timbangan itu ada dua kemungkinan. Kalau bebas hisab pasti masuk surga. Tapi kalau bebas mizan itu ada dua kemungkinan. Langsung masuk neraka atau langsung masuk surga. Ibu tahu kenapa? Begini. Nanti ibu cermati firman Allah antara lain di surah Al-Kahfi ayat 105 itu. Jadi ada orang-orang itu yang karena kufurnya kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak mau timbang amalnya karena dia menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi ketika dia menghadap ke mizan itu, oleh Allah enggak ditimbang. Loh, apanya mau ditimbang?
Wong dia nggak punya kebaikan kok, yang ada cuma keburukan aja. Maka orang yang hanya punya keburukan, nggak punya kebaikan, itu nggak ditimbang, dan langsung neraka aja. Iya. Itu mubazir itu. Nah, karena buang waktu aja gitu. Karena nggak ada perbandingan baik buruk. Satu. Tapi ini berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini orang yang datang kepada Allah hanya membawa kebaikan, nggak ada keburukannya sama sekali. Ini juga nggak ditimbang. Ngapain timbang dia hanya punya kebaikan? Langsung aja langsung. Nah, jadi biasanya para nabi dan rasul atau orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah hingga dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ada. Nah, jadi kalau bebas hisab pasti masuk surga. Tapi kalau bebas mizan tunggu dulu. Ada dua kemungkinan. Bisa langsung masuk surga, bisa langsung masuk neraka. Itu kalau bebas mizan. Ya saya kira itu Allah a'lam bishawab. Tapi saya ingatkan tadi ya bahwa di dalam mizan itu ada teori syafaat. Makanya pernah Siti Aisyah itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, di mana saya bisa menemui Anda nanti di akhirat? Kata Nabi, kalau nggak di mizan di sirat. Saya itu kalau nggak di mizan di sirat. Dan Nabi itu mendampingi umatnya tuh terkait dengan syafaat itu, dengan izin Allah. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Oke, monggo. Habis sholat kan kita ngaji nih Ustaz ya, baca Quran Ustaz. Kita ada pembaca Al-Quran gitu. Nah, berhubung kaki saya agak-agak udah tua ya Ustaz, kadang saya baca tuh begini Ustaz. Itu katanya kurang sopan ya Ustaz ya. Sampun? Adatnya gitu. Sampun? Ampun. Nah, kan konteksnya kan ibu bukan tidak sopannya. Ibu kan ada masa di mana kaki itu keju. Nah kalau ibu nggak gitu nanti nggak baca Quran. Nah, jadi konteksnya beda. Nah, tentu bagi orang yang bisa sempurna tentu lebih baik. Saya berdoa Ustaz katanya kan sebaiknya bagus kan begini ya Ustaz ya. Ya. Katanya, nah nggak mungkin juga kaki saya sama berat badan saya jadi Ya. ya seperti tadi itu belum jadi. Ya, tapi saya mau terangkan lebih umumnya, lebih umum ini. Jadi gini Bu, ada doa dan zikir secara sempurna, ada yang sedang-sedang saja, ada yang yang penting kita berzikir, yang penting kita berdoa. Tiga-tiganya nggak ada masalah. Tentu kalau kita bisa mencapai nilai sempurnanya itu lebih baik. Contoh gini misalnya, baca Al-Quran yang bagus ya kita nutup aurat, menghadap arah kiblat, punya wudu, itu ya tempatnya suci, badan kita suci, itu yang lebih bagus. Tapi kan tidak semua orang kondisinya begitu. Nah, dulu sebagian para sahabat baca Al-Quran sambil ngomong anaknya, sambil nyapu-nyapu, sambil perang bahkan. Ya gimana? Masa tidak boleh? Tidak ada masalah. Itu yang dibilang dalam Al-Quran tentang ulil albab itu. Ali Imran 190-191 itu. Ulil albab, orang yang cerdas menurut Allah itu kan orang yang punya dua kesadaran sekaligus, fikir dan zikir. Zikirnya kapan? Dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, dalam semua keadaan maksudnya. Nah, makanya kalau ibu nanya ke saya, kalau mau sempurnanya memang begitu. Tapi kan tidak semua kita mencapai nilai sempurna karena keadaan kan. Maka daripada tidak sama sekali, mending kita tetap berbuat walaupun tidak dengan nilai yang sempurna. Kalau kaidah fikihnya gini, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak dapat nilai 100, nilai 70 oke lah gitu. Daripada kemudian kita tidak sama sekali. Jadi jangan sampai hanya gara-gara kaki terus ibu malah nggak baca Al-Quran. Jangan sampai hanya gara-gara kita tidak bisa berdoa dengan sempurna kita tidak berdoa, tidak begitu. Saya kira itu wallahu a'lam. Mengurangi pahala. Enggak. Ya, monggo sekarang. Kalau pas baca Al-Quran itu kan selalu pakai kerudung gitu ya. Nggih. Kadang-kadang itu panas. Iya. Saya itu lebih naik dibuka gitu tuh lebih dapat banyak kayak begitu gitu. Tidak apa-apa. Kan enggak. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Secara hukum tidak ada masalah. Secara akhlak juga nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau seandainya kita melakukan itu di luar rumah. Wah, Tidak ada masalah. Malah saya pernah baca dalam kitab Makarimul Akhlak itu disebutkan bahwa orang perempuan terutama itu andaikan dia baca Quran sambil kembenan saja itu masih yang kembenan antara dada dengan sampai lutut itu tertutup itu masih diperkenankan, tidak ada masalah. Asal area dada sampai lutut atau separuh paha itu tertutup itu masih tidak apa-apa kalau untuk wanita ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, Iya. ini pengalaman Ustaz. Di kajian saya lagi ngaji, terus teman saya tuh dapat berita ibunya meninggal. Terus? Kan? Iya. Terus dia telepon, ternyata ibunya semua udah ada yang mengurusi gitu. Dia tetap menyelesaikan kajian sampai selesai itu selama 2 jam. Tapi tetap ada yang lain, kok orang nggak ada yang bilang ibunya meninggal kok sampai banget. Jadi itu gimana adabnya Ustaz? Kita mau pakai sudut pandang mana dulu ya? Kalau mau pakai sudut pandang kemanusiaan, kayaknya nggak etis, nggak pantas. Ya, karena kan ngaji kan bisa lain kali. Kalau mati kan cuma sekali seumur hidup. Iya, itu. Jadi kalau kita bicara etis atau tidak etisnya tentu tidak etis secara kemanusiaan. Tapi kalau kita bicara hukum gini memang, ini saya mau sampaikan dulu. Memang sih kajian itu pahalanya besar. Iya. Kajian itu pahalanya besar. Mungkin dia berpikiran begini, mungkin ya. Ini saya mencoba baik sangka ya. Iya. Mudah-mudahan dengan saya ngaji ini ibu saya dapat kebaikan dari saya. Saya doakan dari pengajian ini semoga ibu saya dirahmati. Atau ibu saya juga butuh doa saya. Mungkin gitu. Itu baik sangka saya. Kalau pertimbangannya itu, oke, dari sisi itu mungkin ada benarnya. Namun kalau sependek yang saya pahami, ini menggabungkan keduanya saja. Jadi maksudnya gini, yang penting saat kejadian itu sebenarnya mana, gitu aja. Prioritasnya mana? Karena kalau kita, ini biar gampang memahami dulu ya gini. Kayak ada orang misalnya mau baca Al-Quran atau zikir pagi dan petang. Kalau kita bicara urutan besarnya pahala, baca Quran lebih besar pahalanya daripada zikir pagi dan petang. Tapi di waktu petang itu, di waktu pagi itu yang paling utama adalah zikir pagi dan petang. Gitulah, bisa dipahami maksudnya ya. Nah, oke, memang secara umum taklim pahalanya lebih besar, memang. Tapi kondisi di mana orang tua meninggal, lo pantas-pantasnya kan yo. Ya boleh takziah. Ya. Pantas-pantasnya kan gitu. Nah, jadi itu justru yang lebih diutamakan gitu loh. Jadi Pak, itu yang insya Allah yang betul itu begitu insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya tadi pertimbangannya kalau taklim kan bisa lain waktu. Kalau mati kan seumur hidup sekali. Memang ada mati 2 kali kan. Itu seperti. Doanya Ustaz kan aku juga lagi dirawat di rumah sakit. Tensinya 220. Saya aja 172 aja. Iya. 120 bawahnya. Tinggi banget. 3 hari. Baru kemarin tadi lihat kita. 3 hari di rumah sakit. Atasnya berapa? 220. Bawahnya 120. Tinggi lumayan tinggi. Saya 190. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan putra apa putri? Putra ibu. Namanya siapa? Muhammad Rizki Firdaus. Syafahullah syifan ajil al-basatahurun Tayyul ghayur saqaman Allah Nagril kasbuli kembali siha walafih kembali panjang umur yang barakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu ala hadiniya salih wa ala kuliniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nggih, Bu. Katanya ada yang mau begini, habis sholat maghrib itu jangan baca Al-Quran, tetapi kerjakan sholat awabin 4 rakaat atau 6 rakaat. Itu gimana? Jadi memang saya pernah ngaji kitab namanya Risalatul Mu'awanah. Di situ sebutan dalam riwayat itu bahwa keutamaan sholat awabin itu memang sangat luar biasa. 6 rakaat. Yang sahih itu 6 rakaat. 6 rakaat. Iya yang sahih. Hadisnya sahih. Sebenarnya gini, Bu. Di dalam sholat awabin kan baca Al-Quran juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau ibu mau ambil jalan tengahnya, ibu tetap iya bagus. Oh iya kalau enggak ini maksudnya gini. Dua-duanya maksudnya gimana? Awabin juga baca Quran. Iya bagus kalau sanggup waktunya. Kalau sanggup waktunya bagus. Nyampe. Kalau mau gini, kalau mau. Jadi ibu sholat awabin. Di dalam sholat awabin itu ibu sambil memurojaah hafalan yang bisa dia hafal. Kalau ibu nggak hafal, pakai mushaf yang besar itu sambil sholat menghadap ke sambil baca mushaf. Ya, dapat dua-duanya. Gitu. Nah, tapi itu nggak wajib ya.
Artinya saya tidak sepakat dengan pernyataan sebagian kawan-kawan yang terlalu semangat dengan awabin sampai begini. Udah tinggalkan ngaji, tinggalkan baca Quran, awabin aja gitu. Itu berlebihan menurut saya. Karena saya khawatir nanti itu di-upgrade menjadi wajib. Karena sependek yang saya pelajari, saya bukan memastikan bahwa itu salah. Namun begini, sependek yang saya pelajari, kok saya belum pernah membaca satu riwayat misalnya Nabi setelah ba'da maghrib terus ngurak-ngurak sahabat, jangan taklim, ayo awabin sama, enggak. Bahwa awabin itu disunahkan dan hadisnya sahih, ya betul, tidak salah. Tapi tidak lantas kemudian ditekankan untuk selalu setiap hari terus meninggalkan aneka kegiatan. Ya, saya tahu sih enggak segitu-gitunya gitu maksud saya. Nah, kalau saran saya ya kalau mau menengahi itu tadi diperbanyak baca Al-Quran di dalam sholat awabin sehingga kita sama dengan membaca Al-Quran di dalam sholat itu. Kalau waktu taklim ya taklim, jangan tidak taklim karena kan majelis ilmu itu besar pahalanya, mengalahkan semua sholat sunnah bahkan kalau itu. Kemudian yang ketiga, kalaupun misalnya kita mau mengerjakan secara istiqomah bagus, tidak ada masalah. Yang penting adalah agenda kita sholat awabin itu dalam sebulan atau dalam sepekan misalnya. Saya kira itu, Allah a'lam. Tasbih itu anjurannya minimal sekali seumur hidup. Iya. Ya boleh, tidak ada masalah. Satu Jumat sekali boleh, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Baik, cukup atau ada lagi? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.